Let's have a ball. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodia dengan NIM 273311008, mahasiswa program studi ilmu kelautan Universitas Bangka Belitung. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang perhitungan IP atau indeks pencemaran dan storage. Oke, baiklah, yang pertama kita akan menghitung IP yaitu indeks pencemaran. Di sini kita sudah menyiapkan data yang telah disediakan, yaitu ada amoniak, COD, fosfat, nitrat, TS, dan pH yang diukur dari bulan Januari sampai bulan Juli. Oke, yang pertama kita akan menghitung CIALJ-nya menggunakan rumus sama dengan nilai amoniak dibagi dengan nilai baku mutu dari amoniak. Kita tambahkan kita tambahkan dolar agar data waktu kita tarik ke bawah itu nggak hilang atau nggak berubah. Terus kita klik enter. Baru kita tarik ke bawah. Nah, untuk data COD, fosfat, nitrat, THS, dan pH, kita lakukan hal yang sama seperti kita menghitung data amoniak yang tadi. Dengan cara klik sama dengan data nilai fosfat, nilai COD dibagi dengan nilai baku mutu COD, lalu masukkan lambang dolar dan klik enter. Sebelum kita menghitung pH, kita terlebih dahulu harus menghitung pH rata-rata. Jadi, untuk minimal, kita isi 5, maksimal 9. Sedangkan untuk rata-rata, menggunakan rumus sama dengan average. Lalu kita blok data minimal dan maksimal, lalu enter. Dan dapatlah data nilai 7 untuk nilai rata-rata pH. Selanjutnya kita menghitung pH. Nah, untuk ini, karena berhubung dia nilainya 8, berarti dia di atas rata-rata. Berarti rumusnya, kita klik sama dengan buka kurung, nilai pH dikurang nilai rata-rata, tutup kurung, kita bagi. Karena berhubung dia 8 dan di atas rata-rata, berarti kita menggunakan nilai maksimal. Berarti buka kurung, nilai maksimal dikurang nilai rata-rata. Tutup kurung dan enter. Dan untuk data selanjutnya itu 7. 7 berarti dia di atas rata-rata. Berarti rumusnya sama dengan buka kurung, nilai pH dikurang rata-rata, tutup kurung, dibagi, karena dia 7 berarti maksimal dikurang rata-rata, enter. Terus selanjutnya 4 dikurang karena dia 4 berarti di bawah rata-rata, berarti kita menggunakan nilai minimal, yaitu 5 dikurang rata-rata, enter.
Dan ini adalah hasil dari pH. Selanjutnya kita akan menghitung CI yang baru. Untuk kita menghitung CI baru, kita menggunakan data CI-LIJ yang ini sebagai acuan dari CI baru. Nah, untuk data CI baru, kita melihat dari sini. Kalau semisal angkanya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus 1 ditambah 5 bintang log. Kenapa 1? Karena 1 adalah konstanta yang sering digunakan sebagai dasar atau titik awal dalam perhitungan indeks. Sedangkan 5 adalah koefisien yang menunjukkan bobot atau pengaruh dari logaritma dan perhitungan. Nah, karena untuk menggunakan rumus log ini, data yang lebih dari 1 kita menggunakan rumus log. Kayak contohnya seperti data amoniak di bulan Januari ini kan 9,44. Jadi kita menggunakan rumus log. Jadi kita masukkan rumusnya bintang sama dengan 1 ditambah 5 bintang log. Baru kita masukin data amoniak dan kita enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah karena data dari Februari, Maret, April, dan Mei itu lebih dari 1. Nah, berhubung nilai Juni ini di bawah 1, yaitu 0,98, kita cukup salin data dari bulan Juni tersebut. Nah, untuk data COD, karena berhubung data COD ini di bawah 1, jadi cukup kita salin data COD sebelumnya. Untuk data fosfat, lebih dari di bawah 1, jadi kita cukup salin data fosfat. Untuk yang nitrat juga di bawah 1, berarti cukup kita salin saja. TS juga di bawah 1, cukup kita salin saja datanya. Dan pH ada yang di atas 1, jadi kita pakai rumus 1 ditambah 5 bintang log. Masukin nilai pH, lalu kita enter. Nah, untuk nilai pH di bulan Januari dan Februari itu di atas 1, jadi kita tarik ke bawah. Dan untuk nilai di bulan Maret, cukup kita salin saja karena dia di bawah 1. Dan menggunakan rumus log karena nilai di data bulan Mei itu di atas 1. Oke, lanjut karena kita setelah selesai menghitung semua data, itu data CLI dan data CI baru. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai maksimal, rata-rata, dan akar 2. Lalu yang terakhir adalah kita menghitung IP total. Untuk nilai maksimal, kita menggunakan rumus sama dengan max. Dan kita blok untuk semua data CI-LIJ yang data kedua. Setelah di blok, kita enter. Nah, dapatlah hasil 17,14 untuk nilai maksimal dari seluruh data CI-LIJ. Selanjutnya, kita mencari nilai rata-rata. Tentunya sama dengan average dan blok data CI-LIJ. Klik enter. Nah, dapatlah hasil 1,11461 untuk rata-rata dari
CILIJ. Harusnya untuk akar 2, kita menggunakan rumus SQRT. Dan 2, baru enter. Nah, untuk IP total atau perhitungan terakhir dari nilai IP, kita menggunakan rumus sama dengan nilai maksimal. Kita tambah dalam kurung dulu, nilai maksimal ditambah dengan nilai rata-rata, tutup kurung, dibagi dengan akar 2. Lalu enter. Dapatlah hasil yaitu 12,908, yaitu berada pada kelas A, yaitu baik sekali keterangannya memenuhi baku mutu. Tulis kelas A. Kelas kondisi baik sekali keterangan memenuhi baku mutu. Baik, kita selesai menghitung dari nilai IP, nilai indeks pencemaran yang dapatkan hasil yaitu 12,908 dengan kelas A memenuhi baku mutu. Selanjutnya kita akan menghitung storage. Dari nilai storage ini kita sudah dapat data awalnya yaitu amoniak, COD, fosfat, nitrat, TS, dan pH yang diukur dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, untuk menghitung nilai storage, kita membutuhkan nilai data minimal, data maksimal, data rata-rata, dan data skor. Nah, untuk menghitung nilai minimal dari parameter amoniak, kita menggunakan rumus sama dengan minimal. Lalu kita blok dari keseluruhan data amoniak. Lalu kita enter. Lakukan hal yang sama untuk dari data COD, sama seperti data amoniak yang tadi, yaitu minimal. Kita blok keseluruhan data COD, terus kita enter. Baiklah, kita sudah menemukan nilai dari minimal dari seluruh parameter. Selanjutnya kita akan menghitung nilai maksimal dari seluruh parameter, yaitu dari data amoniak dengan rumus maksimal blok keseluruhan data amoniak, enter. Lakukan hal yang sama untuk parameter COD, fosfat, nitrat, TSS, pH, sama seperti kita menghitung data maksimal dari data amoniak. Dengan mas blok lalu enter. Baiklah, kita telah menemukan data maksimal dari storage. Selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata. Rumusnya average. Kita blok keseluruhan data amoniak, terus kita enter. Lakukan hal yang sama seperti cara sebelumnya. Baiklah, di sini kita sudah menemukan keseluruhan dari nilai minimal, maksimal, dan rata-rata. Selanjutnya kita akan menghitung nilai skor dari nilai yang kita hitung, yaitu kita mulai dari amoniak. Nah, untuk data minimal dari amoniak itu 0,49. Sedangkan baku mutu dari data amoniak adalah 0,5. Berarti data minimal itu berada di bawah baku mutu. Jadi kita langsung menggunakan data 0 ditambah. Nah, untuk nilai maksimal dari amoniak itu 8,57. Berarti dia berada di atas baku mutu. Nah, kita kembali ke sini, kalau nilainya di atas baku mutu, berarti kita
melihat dari tabel ini, karena berhubung 8,57 ini di bawah 10, jadi kita menggunakan data yang ini. Nah, ammoniak ini merupakan parameter kimia, jadi untuk nilai maksimum kita mendapatkan hasil yaitu min 2. Dalam kurung, min 2, tutup kurung, ditambah, kurung, ditambah. Nah, untuk nilai rata yaitu dapat hasilnya 2,70 itu di atas baku mutu. Berarti kita menggunakan tabel ini karena dia di atas baku mutu. Nah, untuk 2,70 ini berada di bawah angka 10. Jadi kita menggunakan data yang ini. Dan untuk rata-rata dari parameter kimia itu adalah min 6. Min 6. Lalu kita enter. Dapatlah hasil skor dari parameter amoniak adalah min 8. Selanjutnya kita mencari skor dari data COD, yaitu, data COD ini adalah 6,6. Ini berada di bawah baku mutu, berarti kita langsung saja kasih 0, ditambah 17,14, masih di bawah baku mutu dari COD, berarti ketik 0, ditambah, dan untuk data rata-rata masih di bawah baku mutu karena baku mutu dari COD adalah 100, berarti kita langsung 0, enter. Selanjutnya fosfat untuk data fosfat minimal, maksimal, dan rata-rata ketiga nilai ini masih di bawah baku mutu, jadi kita langsung saja 0, tambah 0, enter. Untuk nilai nitrat, semuanya di bawah baku mutu, karena baku mutu dari nitrat adalah 20. Nah, untuk data minimal, maksimal, dan rata-rata ini adalah di bawah baku mutu, jadi kita langsung saja 0, enter. Ini untuk nilai tes SS, ketiga nilai ini masih di bawah baku mutu, jadi kita langsung saja 0, enter. Dan pH, untuk nilai pH, kita menggunakan baku mutu rata-rata pH, yaitu 7. Untuk 4 ini kan di bawah 7, berarti kita langsung 0, 8,93 itu berada di atas baku mutu, di atas nilai rata-rata dari baku mutu pH, yaitu berarti kita menggunakan tabel ini, karena dia di atas baku mutu. Nah, berhubung 8,93 ini di bawah 10, berarti kita menggunakan rumus min 2. Ditambah 6 ini berada di bawah rata-rata baku mutu pH. Jadi kita langsung 0, terus enter. Nah, untuk mencari total, kita klik sama dengan sum untuk menjumlahkan keseluruhan dari skor storage. Kita blok saja, lalu kita enter. Nah, dapatlah hasil yaitu min 10. Kita kembali ke tabel ini. Min 10 itu berada di kelas B, baik dan tercemar ringan. Kelas B, baik, tercemar ringan. Baiklah, kita sudah selesai menghitung data storage. Yang dapatkan hasil total yaitu min 10, yaitu berada di kelas B dengan kondisi baik dan dengan keterangan tercemar ringan. Baiklah, di sini kita telah selesai untuk menghitung dari nilai IP dan nilai storage. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.